Ada apa ini? Lu harus bertanggung jawab. Anak gua jatuh sakit dan muntah-muntah. Itu setelah habis disuntik di sini. Jangan nuduh sembarangan, Bang. Lu bilang gua nuduh sembarangan. Jelas-jelas anak gua sakit. Tapi kata siapa anak abang jadi sakit gara-gara disuntik istri saya? Rini yang bilang. Mbak Rini? Iya. Gua minta pertanggungjawaban kalian berdua. Dan kalian berdua, jangan buka praktek di sini lagi. Ngerti kalian? Abang jangan ngomong sesukanya. Lu berdua nggak usah ngelak. Gue nggak peduli. Sekarang gue minta pertanggungjawaban. Lu yang sudah membuat anak gue sakit. Jangan nunjuk gak sopan gitu sama bini gua lo. Lu mau cari ribut sama? Hah? Aduh, jangan ribut, Pak. Aduh, Pak. Aduh. Ya Allah. Aduh, Pak. Gimana ini? Aduh, gimana ini? Bangun! Tolong. Udah, Pak. Aduh. Udah, Pak. Ya, Pak. Ada apa ini? Hah? Kenapa kalian pada berantem? Dia yang serang saya, Pak RT. Dia fitnah istri saya. Udah bikin anaknya keracunan. Yang bilang anak kamu keracunan itu siapa? Mbak Rini, Pak RT. Si Rini kan bukannya dokter. Kenapa kamu percaya aja? Jadi begini, Pak RT. Bukan hanya anak saya doang yang sakit. Tapi anak Mbak Darmi juga sakit. Itu pun kata Mbak Rini, Pak RT. Setelah habis diimunisasi di sini, Pak RT. Lah, anaknya Mbak Darmi kan nggak sakit. Kan saya tetangganya. Tadi aja anaknya main sama cucu saya. Si Rini tuh fitnah. RT, itu si Rininya. Tanyain aja, Pak. Orangnya kabur tuh, Teh. Kejar dia, kejar. Hei, kabur lo. Hei. Ayo kejar. Bilang kemana tuh orang, Teh? Cari sampai ketemu. Ayo. Aduh, suara apaan tuh? Aduh. Suara apaan tuh? Ini suara kuntilanak ya? Aduh, tolong! Aduh, aduh, apa lagi ini? Apaan tuh? Suaranya dari... Oh! Pak RT jadi yang nakut-nakutin saya pakai handphone. Iseng banget sih, kayak nggak ada kerjaan aja. Saya yang harus bertanya pada kamu. Hah? Kenapa kamu lari? Ih, siapa yang lari? Ngaco deh. Mbak Rini harus jujur sama saya. Kenapa Mbak Rini fitnah istri saya yang racunin anak Bang Januar? Fitnah-fitnah apaan sih? Mana mungkin saya fitnah-fitnah orang? Saya itu bukan tipe orang yang kayak gitu, Mas. Alah, nggak usah mungkir lagi Mbak Rini. Mbak Rini sendiri yang bilang ke saya kalau anak saya sakit gara-gara disuntik sama Bidan Talia. Ya kan saya cuma ngira-ngira aja, soalnya dia sakit itu pas disuntik sama Bu Bidan. Lagian kan saya bilangnya mungkin, nggak pasti. Kenapa nuduh saya? Emangnya saya dokter? Lagian tuh ya di mana-mana kalau anak sakit itu dibawanya ke dokter. Mbak Rini, kamu jangan munafik deh, jangan bohong kamu. Udah, berisik banget semuanya. Dulu Mbak harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa lagi sih Pak? Bapak yang harus tanggung jawab. Lihat nih, saya berantakan kayak gini kotor gara-gara kalian semua. Lagian yang salah itu Pak Januar. Dia yang salah, bukan saya. Dia kan yang nuduh orang lain. Loh, kok saya? Udah minggir ah, berisik banget sih. Dasar Ratu Gibah. Oh gitu? Masa? Jadi Bang Udin itu rumahnya disita sama Bang Boris?
gara-gara istrinya kebanyakan utang. Iya Mbak, bener. Tadi tengah malam, kasihan banget mereka diusir dari rumahnya sendiri. Gara-gara utangnya nggak bayar-bayar Mbak. Sekarang rumahnya disita deh, rasain aja. Istrinya sih. Bu, jangan ngomongin orang Bu pagi-pagi. Kata Pak Ustadz, kalau kita ngomongin orang, kita bakal dapat dosa Bu. Terus bentar. Berisik banget ya. Emangnya Pak Ustadz kamu itu kenal sama ibu? Hah? Terus kok berani-berani pakai ceramah segala? Masuk sana. Ya seanak gue. Mas, tunggu mas. Mas kamu ini apa-apaan sih? Pergi pagi, pulang pagi. Gak bisa kayak gitu dong mas. Kamu lupa kamu tuh suami, kamu harus nafkahin istri sama anak-anak kamu dong. Berisik banget sih. Gue ngantuk. Iya dibilangin. Ros lihat tuh suami gue. Setiap hari pergi pagi, pulang pagi. Kalau dikasih tahu disuruh cari kerja, itu malah marah-marah nggak jelas. Ada ya laki-laki kayak gitu? Iya untung aja gue bisa cari nafkah sendiri. Jadi hidup gue nggak sengsara deh. Ya udah gue siap-siap dulu ya. Gue mau bawa dagangan ke sekolah. Ntar kita sambung lagi ya. Dah. Bu Santi, sini deh. Sini. Bu, itu yang barusan lewat, yang boncengan. Itu anaknya Bu Danang kan? Iya kan? Iya Mbak, kenapa ya? Bu Santi nggak lihat? Berdua barusan lewat, boncengan sambil peluk-pelukan, Bu. Itu saya yakin banget ya. Pasti itu laki diajakin nginep di rumah. Astagfirullahaladzim Mbak. Katanya mereka itu udah nikah, tapi nikah di kampung cowoknya. Cuman acara di sini itu masih beberapa minggu lagi. Ih percaya aja udah nikah, nggak mungkin. Lagian nikah jauh-jauh, yang paling bener pasti itu perempuan udah hamil duluan. Bikin malu aja deh. Bikin sial kampung ini tau gak sih Bu? Astagfirullah Mbak. Setahu saya mereka itu ta'aruf. Jadi pacarannya itu udah sah. Bu Santi tuh nggak percaya dibilangin. Pasti hamil duluan. Saya mah ogah ya punya tetangga kayak gitu. Yang ada ikutan sial kita semua di sini. Bu Santi mau ikutan sial? Enggak kan? Saya permisi dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibilangin malah ngeyel. Ya 450.000 dong. Ya elah. Jangan dihitung 450.000-nya, hitungnya 5.000 aja biar murah. Ya kan 5.000 doang. Ya juga sih ya, bener juga ya. Kalau nggak nyicil kita nggak punya. Bener banget nih ibunya pinter loh. Makin cantik loh pakai daster ini. Cocok loh warnanya. Udah ambil dua, jangan kayak orang susah. Ambil dua langsung. Ini dia Ya udah. Bu, bentar ya. Sambil dicoba-coba aja ya. Halo. Iya, pasti saya ke situ. Saya kan butuh duit. Iya, ya udah. Oke. Ini ya bos saya si Rianti itu. Sebel deh Bu. Belagu banget. Kalau apa-apa tuh sekarang ya nelfon langsung disuruh datang. Emang dia siapa? Ya kan Bu? Kalau nggak karena saya sama suami saya mungkin sekarang itu masih jadi gembel di pasar Bu. Bisa sih? Bener Bu. Tapi sekarang mentang-mentang jadi bos belagunya ampun deh. Padahal saya tahu banget dulu susahnya dia gimana. Alah Mbak bisa aja, suami Mbak aja pulangnya pagi terus. Dan kerjanya juga nggak jelas kerja apaan. Suami saya itu pergi pagi pulang pagi karena cari duit, pekerja keras. Buktinya aja Ibu lihat deh, hidup saya sukses seperti ini kan. Apa-apa bayarnya cash. Nggak kayak Ibu, maaf nih ya Bu ya, masih nyicil. Berarti yang lebih sukses siapa? Saya dong yang lebih sukses. Bener kan? Makanya percaya aja deh. Mbak ya. Ya, mana duitnya? Oke pas 5.000. 10.000, berarti Bu Nila besok gak usah bayar lagi. Sekalian hari ini ya. 2 hari, besok gak usah bayar lagi ke saya. Bener kan? 2 hari. Ibu 50.000, berarti kembaliannya ya 45.000. Catet ya, jangan lupa. Ya udah ya Bu ya, semuanya udah pada bayar kan? Nih orang sibuk mau pergi dulu, masih banyak urusan. Biasa orang sukses. Ya, Mbak, jangan lupa dicatat. Jangan lupa dicatat ya. Dicatat besok cicilan, jangan lupa, jangan masih utang-utang mulu semuanya ya. Udah ya, dah.
gue telat. Gak apa-apa. Iya, tadi soalnya gue ke sekolahan dulu. Jualan daster. Oh. Terus tadi di sekolahan, ibu-ibu tuh pada ngomporin gue. Gue bilangnya, ngapain lu buru-buru ke tempatnya Rianti? Rianti kan saudara elu. Jadi kalau telat-telat dikit mah nggak apa-apa, bilangnya gitu. Tapi kan kalau gue kan orangnya profesional kerjanya. Ya nggak, Ti? Ya udah, Rin. Biarin aja itu urusan mereka. Yang penting kita nggak ngomongin orang. Iya sih. Ngapain juga kita ngomongin orang? Dosa kan? Rianti, tapi gue heran ya sama Ibu Santi itu. Apa aja diomongin. Semua diomongin sama dia. Au! Aduh, ini kenapa lagi kursi tengah jalan? Kenapa, Rin? Aduh, hati-hati dong. Iya, Ti. Untung gue gak kenapa-napa. Mbak, mau cuci blow dong? Oh iya, sebentar ya, Mbak ya. Rin, ini bagian kamu, Rin. Oh, iya Mbak. Sebentar ya. Mau diapain Mbak rambutnya? Cuci blow, Mbak. Enak banget ya jadi Ibu Nia. Udah cantik, terus punya suami kaya. Beliin emas aja tuh sampai serenceng, banyak banget. Suami saya mah bukan cuma sayang, tapi juga takut. Dia itu ya, walaupun dia karirnya sukses dan dia bos di kantornya, tapi di rumah kalau diomelin dikit aja dia takut. Masa sih Bu? Bukannya kalau laki-laki yang udah sukses itu demennya selingkuh ya di luaran? Makanya kita ini jadi perempuan tuh jangan lemah. Justru kita yang harus tahu kelemahannya suami kita. Dan kita juga harus selalu tampil cantik dan menarik supaya suami kita tuh nggak ngelirik sana-sini. Tapi kalau saya lihat-lihat ya, kayaknya nggak mungkin juga deh suami ibu itu ngelepasin wanita secantik ibu. Yang ada dia rugi dong. Beruntung banget deh pokoknya suami ibu. Udah cantik, baik lagi. Terus ramah lagi sama orang-orang. Kayak beruntung banget deh. Bu, udah selesai. Rambutnya cakep banget deh pokoknya. Berapa, Rin? 45.000 aja. Nih, kembaliannya buat kamu aja ya. Buat saya. Wah, makasih banyak ya Ibu Nia. Waduh, pokoknya saya doain deh Bu Nia supaya rezekinya lancar, suaminya makin cinta, terus cantiknya awet terus. Hati-hati ya. Iya. Dasar OKB, pamer mulu loh. Cantikan juga gue kemana-mana. Beda nasib doang.